Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Kasaputri dengan NIM 201141138. Dalam video kali ini saya akan menceritakan atau mempresentasikan mengenai hasil wawancara dan observasi terhadap anak tunarungu dan wicara dengan nama Amara, usia 11 tahun. Pada slide pertama mengenai perkembangan kognitif, Piaget menyebutkan bahwa perkembangan kognitif merupakan perkembangan secara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Pada usia 11 tahun, anak memasuki fase perkembangan tahap operasi formal yang memiliki karakteristik yang memperoleh pada tahap perkembangan ini adalah kemampuan berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Namun, mengingat bahwa objek yang saya observasi adalah anak berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu tunawicara, perkembangan anak ini tentunya berbeda dengan anak normal pada umumnya. Keterbatasan kemampuan berbahasa, komunikasi, dan berinteraksi pendengaran itu berakibat pada keterlambatan atau menghambat proses pencapaian pengetahuan yang lebih luas dan menghambat kemampuan mereka untuk berpikir secara logis. Baik, selanjutnya pada checklist yang telah tersedia yaitu pada usia 11 tahun dengan pencapaian. Nah, ini belum saya checklist karena tentunya mengingat mereka mengalami keterlambatan dalam berbahasa, berkomunikasi, dan mendengar, mereka kesulitan dalam perkembangan secara kognitifnya ya. Hal itu disebabkan karena pertama, mereka itu kesulitan memahami apapun instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, pemahaman objek-objek abstrak yang mereka itu belum bisa, sehingga harus menggunakan objek-objek yang konkret. Misalnya, pada saat observasi itu saya memberikan gambar lingkaran besar dan lingkaran kecil. Saya tanya, mana yang lebih besar? Mereka tahu yang lebih besar, oh yang ini. Kemudian saya menggunakan gerakan dan saya menggunakan ucapan bibir. Itu mereka belum bisa. Jadi secara kognitif abstrak, berpikir abstraknya itu mereka mungkin terhambat ya. Kemudian yang kedua itu diberi gambar beberapa hewan dan tanaman. Mereka beberapa ada yang sudah mengerti, namun dalam gambar-gambar tertentu mereka itu belum mengetahui gitu. Kemudian yang kedua, anak mempunyai hambatan bahasa, berkomunikasi, dan mendengar, membuatnya itu pada tahap perkembangan kognitifnya itu ketinggalan ya dibanding dengan anak yang dengar sesuai usianya. Bahkan pembelajaran yang ada di sana pun kan disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya. Misalnya seperti matematika, itu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pecahan dasar ya untuk matematika. Gurunya pun juga menyampaikan bahwa untuk mengajarkan satu warna, satu bentuk itu saja terasa sulit karena hambatan perkembangan pendengaran dan berbahasa dari anak. Kemudian yang kedua mengenai perkembangan sosial emosi. Erikson menyampaikan bahwa setiap individu itu berjuang melakukan pencarian identitas dalam dirinya. Perkembangan sosial emosional berarti kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik itu emosi positif, kemudian emosi negatif, dan maupun interaksi dengan teman lainnya atau orang yang lebih dewasa ya. Serta mereka dapat belajar secara aktif dalam mengeksplorasi lingkungannya. Perkembangan sosial emosi anak tunarungu dan wicara, perkembangannya itu terbatas ya, sehingga perkembangannya itu terkendala berbahasa dan komunikasi. Hal ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Jadi gurunya itu menyampaikan bahwa kadang mereka itu salah mengekspresikan, kadang kan mereka mukul itu guna menyapa ya, tapi anak lainnya itu berpikirnya itu kayak nakal gitu, sehingga ada kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut gitu. Namun yang saya lihat ya, di dalam kelas tersebut perkembangan sosioemosionalnya itu cukup bagus ya. Lingkungannya itu sangat mendukung dalam perkembangan anak, sehingga tugas perkembangan sosial emosional anak meskipun anak tunarungu dan wicara terhambat bahasa dapat tercapai dengan baik. Kemudian pada set checklist ini yaitu tahap perkembangan
Socio-emosional, ia berada pada kerja keras versus rasa inferior usia 6-12 tahun ya. Pertama, saya checklist keduanya karena anak itu mulai mampu bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi selama guru itu memberikan soal-soal matematika yang ada di papan tulis, si Amara ini dia itu langsung menyelesaikannya dengan baik. Bahkan dia itu anak yang paling pintar, anak yang paling cepat dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Jadi setelah guru menjelaskan itu kan diberikan soal, si Amara ini langsung mengerjakan dan dia itu cepat dari antara teman-teman yang lainnya gitu. Kemudian anak itu menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya, yaitu mobil yang berasal dari bekas tipek itu yang sekarang lagi tren. Jadi itu mereka itu bawa, ditunjukkan cara menghidupkannya kayak gini, cara bikinnya kayak gini gitu. Kemudian yang ketiga, aktif dalam berinteraksi dengan observer atau saya sendiri. Mereka itu mengajari bagaimana cara mengeja nama dengan bahasa isyarat, kemudian menanyakan nama, kemudian tempat tinggalnya di mana, dan bercanda bersama. Mereka itu komunikasinya dengan teman sebaya itu juga baik, dengan orang asing yang baru dikenal pun juga mereka welcome. Kemudian yang selanjutnya mengenai perkembangan agama dan moral. Menurut Wihyani, perkembangan agama dapat diartikan sebagai perkembangan yang terkait dengan perilaku yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh siswa berdasarkan kepercayaan yang diyakininya. Kemudian menurut Convert, tahapan perkembangan moral itu meliputi penilaian terhadap nilai, penilaian terhadap sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu tersebut. Perkembangan agama dan moral anak berkebutuhan khusus atau Amara ini ya, saya rasa begitu baik ya, meskipun mereka memiliki hambatan dalam perkembangan kognitifnya, hambatan dalam perkembangan bahasanya, komunikasinya, kemudian pendengarannya yang nggak bisa, tapi mereka itu secara perkembangan moral dan agama itu cukup baik ya. Dan hal ini mungkin terjadi karena faktor pendukungnya. Pertama, pola asuh dari orang tua yang baik. Jadi gurunya itu menyampaikan bahwa orang tua dari Amara itu di rumah itu juga peduli. Jadi enggak semua serta merta masalah pendidikan, masalah kemajuan anaknya itu diberikan kepada pihak sekolah, tapi orang tua itu juga turut andil dalam perkembangannya selama di rumah. Jadi dilatih gitu. Kemudian dari pola asuh orang tua yang baik tadi, kemudian guru itu menggunakan media dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi tidak terkesan memaksa. Dalam mengajarnya itu pelan, disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya juga. Baik, untuk selanjutnya mengenai checklist, yaitu checklist petugas perkembangan agama dan moral. Ini banyak yang saya checklist. Pertama, melaksanakan ibadah dengan rutin. Jadi saya itu tanya kepada si Amara, kamu udah sholat subuh belum? Kamu sudah sholat zuhur belum? Jawabannya sudah, dan mereka melakukannya. Kalau sholat zuhur itu kan secara jamaah ya di masjid sekolahan gitu. Kemudian menghafalkan bacaan doa-doa. Jadi saya bertanya, kamu hafal nggak nih bacaan doa sebelum belajar gitu. Dan dia itu hafal. Kemudian dia itu sama-sama sama saya melafalkan raditu billahi robba sampai selesai gitu. Kemudian bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Jadi anak ini sangat bertanggung jawab. Diberikan tugas ya ngerjain, disuruh diem ya diem. Kemudian kalau salah ya sama temennya itu kan sering kayak bertengkar gitu. Kalau udah selesai, udah ditegur sama gurunya itu ya udah minta maaf, baikan lagi gitu. Jadi enggak terus musuhan gitu, tapi langsung minta maaf. Kemudian banyak bertanya. Jadi banyak bertanya misalnya sama orang baru, namanya siapa, rumahnya gimana. Terus pas saat itu saya itu ditanya pacarnya Mbak di mana gitu. Kemudian sama guru itu kalau enggak ada yang sulit itu dia itu juga langsung angkat tangan. Kemudian membedakan perbuatan benar dan salah. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik ya. Jadi misalnya ada teman di depannya itu yang kayak bertengkar, rebutan gitu, dia nanti kayak gitu, kayak gini tuh nggak baik gitu. Kemudian menghormati orang tua, sikapnya juga baik ya sama orang yang lebih dewasa itu, mereka sopan gitu. Kemudian berperilaku sopan santun, patuh terhadap aturan itu tadi. Jadi selama pembelajaran kalau gurunya suruh diam ya diam, walaupun kondusifnya nggak lama ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut perspektif psikologi Islam.
Dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban, dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu berkembang dari waktu ke waktu ya, baik dalam tugas perkembangannya. Kalau di dalam psikologi barat kan terdapat tugas-tugas perkembangan pada setiap rentang usia mereka gitu. Nah, di dalam ayat tersebut itu Allah menjelaskan bahwa kita manusia itu lemah secara fisik saat lahir, seperti bayi yang tidak punya kekuatan untuk mengendalikan lingkungannya, sehingga bayi kemudian menuju anak-anak yang bergantung kepada lingkungan, kemudian di saat remaja hingga dewasa mereka mandiri dan menentukan jalan hidup mereka masing-masing.